Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Legacy Voice. Pada kesempatan yang berbahagia ini di penghujung bulan Ramadan 1443 Hijriah, saya mendoakan agar seluruh sahabat Legacy Voice dari Forum Manajemen SDM se-Sumatera Selatan, teman-teman seprofesi di Asosiasi Dana Pensiun Indonesia, dan juga teman-teman di komunitas sepeda tua Indonesia dimanapun Anda berada, selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Pada kesempatan yang berbahagia ini di Legacy House, kami melakukan podcast melalui Legacy Channel yang kami beri tajuk Legacy Voice. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ada satu hal yang cukup menarik untuk kita bahas karena akhir-akhir ini memang cukup gaduh dibicarakan di lingkungan dana pensiun khususnya, yaitu kita akan bicara tentang dana pensiun. Pada kesempatan lain nanti kita akan juga banyak bercerita tentang profesi di SDM. Sebagaimana kita ketahui bahwa program dana pensiun itu mulai adanya Undang-Undang 1192 merupakan pilihan sebetulnya dari Undang-Undang 13 tahun 2003. Jadi program dana pensiun itu sebetulnya voluntary, sifatnya sukarela. Apakah perusahaan itu mau mendirikan dana pensiun atau tidak, itu boleh-boleh saja. Jadi dana pensiun itu, program pensiun itu sifatnya tidak wajib. Paling tidak itu yang dibicarakan di Undang-Undang 13 tahun 2003, atau kalau sekarang dengan adanya Omnibus Law atau Perpu 2 tahun 2002 itu sifat tidak wajib. Nah, kalau dia tidak wajib, artinya kalau perusahaan tidak melaksanakan program dana pensiun, maka dia nanti akan terakumulasi di program pesangon untuk hari tuanya karyawan ketika masuk pensiun. Namun ada juga program dana pensiun dikatakan wajib ya semenjak dimasukkannya jaminan pensiun di program BPJS Naker atau BPJS Tenaga Kerja. Nah, di situ sifatnya sifatnya program jaminan pensiun itu harus diikuti oleh seluruh perusahaan. Jadi sifatnya wajib. Nah, kalau ini program pilihan, jika suatu perusahaan ingin melaksanakan program dana pensiun, maka program dana pensiun itu ada dua sesuai Undang-Undang 1192, yaitu program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti. Itu programnya. Sedangkan penyelenggaranya sendiri, penyelenggara dana pensiun itu terdiri dari dua, ada DPPK, Dana Pensiun Pemberi Kerja seperti perusahaan-perusahaan, dan ada juga DPLK, Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Nah, kalau dana pensiun pemberi kerja itu boleh melaksanakan dua program, program manfaat pasti atau manfaat program iuran pasti. Jadi di DPPK bisa menjalankan dua program. Namun kalau di dana pensiun lembaga keuangan hanya satu saja, yaitu program pensiun iuran pasti. Kesempatan ini kita akan bicara khusus tentang program manfaat pasti yang tentunya lebih ruwet ya penanganannya, persoalannya lebih kompleks dan permasalahan-permasalahan lainnya juga lebih banyak. Jadi program pensiun itu bisa jalan kalau ada iuran. Nah, kita bicara mulai iurannya dulu. Nah, di program MP iurannya itu terdiri dari iuran perusahaan, iuran peserta, atau nanti ada iuran tambahan. Nah, iuran peserta itu biasanya ditetapkan di dalam PDP berapa persen peserta itu mengiur. Misal contoh 5% dari gaji pokok.
Namun pendanaan dari perusahaan itu tidak ditetapkan, namun berdasarkan perhitungan dari aktuaria. Berapa persen dari gaji pokok yang akan di-iur oleh perusahaan itu tergantung dari perhitungan aktuaria dengan tolak ukur rasio kecukupan dananya seperti apa. Nah, iuran ini juga ditentukan dari hitung-hitungan target manfaat yang akan dicapai. Jadi berapa besar manfaat yang akan dicapai itulah nanti si iuran ini ditentukan. Uh, para profesional di dana pensiun sangat paham dan juga para praktisi SDM yang mengurusi bidang ketenagakerjaan atau hubungan industrial sangat paham bahwa manfaat pensiun itu pada umumnya masa kerja per 30 dikali 2,5 dikali PHDP. Nah, PHDP ini adalah gaji pokok terakhir, di mana sesuai peraturan manfaat pensiun itu maksimal 80% dari gaji pokok terakhir itu. Nah, disinilah memulai keruwetan sebetulnya dengan manfaat yang sudah dipastikan sebesar 80% dari gaji pokok terakhir, di awalnya berapa yuran yang harus disiapkan guna memenuhi manfaat di ujungnya nanti ketika seseorang peserta itu akan memasuki masa pensiun. Nah, sekarang ayo kita, para sahabat Legacy Voice, kita mulai mikir nih, kira-kira peserta itu tahu nggak ya? Tahu nggak semenjak dia kerja sampai dia pensiun, berapa besar dana yuran yang berhasil dihimpunnya yang disetor ke dana pensiun. Jadi mulai dia bekerja, misal contoh tahun 85 dia masuk, bekerja selama 30 tahun, 35 tahun, atau bahkan 36 tahun, dia pensiun di tahun 2021, dari yuran yang 5% gaji pokok itu, dan katakanlah misalnya rata-rata 20% lah gaji pokok perusahaan, berapa sih total yuran yang berhasil dia himpun selama dia bekerja itu. Kemudian pernah nggak peserta itu berpikir, cukup nggak ya dana yang dihimpun selama bekerja itu untuk membayar manfaat pensiun bulanan yang dia dia terima seperti itu. Saya nggak yakin kalau peserta pernah terpikir atau pernah tahu soal soal ini. Makanya ini perlu kita sosialisasikan untuk teman-teman sebagai pekerja yang mempunyai program pensiun, utamanya kalau dia program pensiunnya manfaat pasti. Jadi berapa lama sih dana yang kita pupuk selama bekerja 36 tahun itu mampu untuk membayar pensiun bulanan kita, seperti itu. Kenapa hal ini perlu dibahas? Nah, dan kenapa hari ini harus diketahui oleh peserta dan juga perlu disadari juga oleh pendiri dan juga pengurus atau pengelola di dana pensiun, supaya tidak ada fitnah. Nah, fitnah ini kan sering berkembang. Sering berkembangnya itu seolah-olah di dana pensiun itu ada uang tidak bertuan. Nah, dari mana nanti uang tidak bertuan itu? Kemudian ada juga peserta yang mengatakan bahwa uang kami, uang saya yang dipotong setiap bulan ketika saya masih bekerja, itu ada di dana pensiun. Tapi dia nggak tahu berapa jumlahnya uang yang dipotong selama dia bekerja itu. Ada juga yang mikirnya, kalau kami peserta meninggal, kemudian janda atau dudanya meninggal, lantas uang kami kemana? Nah, seperti itu ya, sahabat Legacy Boys. Ada yang mengatakan itu uang haram. Jadi uang haram itu ya sama dengan uang yang tidak bertuan itu, seperti itu. Seolah-olah uang ini jangan-jangan lenyap
jangan-jangan disalahgunakan oleh pengurus Dapensri atau orang-orang di lingkungan dana pensiun itu yang memakan uang haram itu. Nah, sangat sangat keji bukan tuduhan teman-teman itu terhadap, para pengurus di dana pensiun. Ini karena ketidakpahaman teman-teman, eee, atau juga kesalahan dari para pengurus atau pendiri yang kurang mensosialisasikan, hal ini. Nah, sekarang saya akan menunjukkan salah satu contoh ilustrasi ilustrasi, eee, perhitungan dari, eee, seorang peserta. Misalnya ya, salah seorang peserta. Salah satu peserta itu contohkan saja, ini ilustrasi saja, ilustrasi bukan hitungan senyatanya, tapi mirip dengan, eee, apa namanya, peserta yang asli gitu. Tapi saya tidak bisa mengambil salah satu contoh nama dengan, hitungan uang yang persis sama, karena ini kan menyangkut kerahasiaan si peserta itu. Yang pertama, ketika peserta masuk tahun 85, basic-nya dia masuk SMA. Saya ingat betul ketika saya saja masuk di perusahaan 85 itu, terima gaji kalau nggak salah 125.000 tahun 85. Nah, itu katakanlah gaji pokoknya sekitar 50.000 dari 125.000. Ini sudah kita besar-besarkan. Paling kecil ya 35 atau sekitar 45, tapi kita hitung untuk mudahnya gaji pokoknya 50.000. Nah, kemudian dari tahun 85 itu terus berjalan tahun gaji pokok kan naik. Gaji pokoknya naik secara rata-rata, misalnya kenaikan rata-rata 7% atau 10%, sampai dengan dia mencapai usia pensiun dia di usia 56 tahun, 56 tahun seperti itu. Nah, sehingga didapatkanlah kalau saya simulasikan, jadi pernah naik promosi, naik jabatan, naik pangkat, kemudian ada yang prestasinya cukup melesat. Katakanlah begitu dia pensiun, dia punya gaji pokoknya 7 juta, gaji pokok 7 juta. Nah, kita harus menghitung dari pertama dia masuk gaji pokok 50.000 sampai dengan dia pensiun itu 7 juta, kira-kira rata-rata per tahun itu gaji pokoknya berapa. Ini hanya ilustrasi ya. Nah, saya ngambil ilustrasi, saya hitung dari 50.000 itu setelah memperhitungkan kenaikan gaji pokok rutinnya, kenaikan gaji pokok massalnya, kemudian dia pernah promosi jabatan, saya hitung rata-rata saja misalnya setiap tahun itu 15% dia naik gaji pokoknya. 15%, maka dia sampai 7 juta di usia pensiun. Nah, kalau rata-ratanya itu sekitar 1,6 atau 1,7 lah gaji pokoknya. Tapi di sini saya hitung untuk gampangnya 2 juta misalnya. Nah, dari 2 juta itu kira-kira dia per bulan ngiurnya berapa dan jadi setahunnya berapa. Jadi sekitar 500 ribuan lah dia, eee, dipotong itu. Nah, 500.000 per tahun dikalikan 12, dikalikan 36 tahun dia bekerja, itulah dana, pensiun yang dihimpun oleh si peserta itu. Jadi totalnya sekitar 216 juta. Jadi selama bekerja 36 tahun, peserta itu berhasil mengumpulkan dana dari iuran dia sendiri yang 5% dikali gaji pokok dan 20% dari, perusahaan, itu terkumpul 216 juta. Dan uang inilah yang masuk ke dana pensiun untuk dikelola dan dikembangkan. Setelah dia pensiun di tahun 2021, di sini saya contohkan tahun 2021 dia pensiun,
Nah, tahun pertama dia pensiun, itu dia menerima manfaat pensiun 80% dari gaji pokok terakhirnya yang 7 juta. Jadi di tahun pertama dia itu menerima manfaat pensiun sebesar 5.600.000 karena 80% maksimal, karena masa kerjanya 36 tahun. Sudah di atas 30 tahun itu pasti maksimal 80%. Kalau dia per bulan nerima 5.600.000, maka dalam setahun si peserta ini sudah menikmati manfaat pensiun sebesar 67.200.000 satu tahun. Dengan total iuran yang dia kumpulkan sebesar 216 juta itu, kalau setahunnya dia nerima 67.200.000, artinya iuran yang selama 36 tahun dia kumpulkan itu hanya cukup untuk membayar manfaat pensiunnya 3 tahun saja. Di sini 3,2. Artinya 3 tahun dana dia habis gitu. Kan dananya habis. Lah terus kalau usianya panjang umur gimana? Dari mana pendanaan untuk membayar MP dia? Nah, seperti itu. Namun ada juga yang mempertanyakan kan, seandainya kami meninggal, kemudian istri meninggal, seolah-olah peserta masih menganggap ada dana kami itu di dana pensiun yang bisa dikembalikan kepada ahli waris. Nah, di sini saya kasih contoh ya. Seandainya saja si peserta ini usianya berjalan 2 tahun setelah dia pensiun ya, setelah dia pensiun. Jadi 5.600.000 dikali 24 bulan, dia menikmati uang manfaat pensiunnya sebesar 134.400.000. Diteruskan ke pensiun jandanya. Nah, pensiun janda ini kan 85% dari manfaat pensiun si peserta. Nah, si janda ini katakanlah untuk contoh, dia usianya juga nggak panjang, 1 tahun berjalan, ternyata meninggal juga. Sehingga manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda itu sebesar 57.120.000. Sehingga total manfaat yang dibayarkan kepada peserta yang sudah almarhum tadi, ditambah jandanya 1 tahun, artinya dia hanya menikmati sekitar 3 tahun saja manfaatnya, totalnya 191.520.000. Itu total manfaat pensiun yang sudah dibayarkan kepada peserta itu. Sehingga ada sisa nih. Sisa dari mana? Ya sisa dari dana yang dihimpun tadi sebesar 216 juta dikurangi total manfaat yang sudah didapatkan, ada sisa sebesar 24.480.000. Ketika si peserta meninggal, jandanya meninggal, apakah dia masih meninggalkan anak yang masih berusia di bawah 21 tahun? Anaknya masih sekolah, belum bekerja, atau belum menikah? Kalau terdapat anak yang masih di bawah tanggungan, maka programnya terus lanjut. Terus lanjut untuk manfaat pensiun anak. Contoh misalnya anaknya masih SMP misalnya, maka kewajiban dana pensiun untuk melanjutkan pembayaran manfaat pensiun anak sampai anaknya berusia 21 tahun. Bahkan kalau dia sampai usia 25 tahun belum juga bekerja, belum juga menikah, masih dia sekolah, maka masih wajib sampai 25 tahun. Tapi ini tergantung dari nanti peraturan dana pensiun yang dimuat di suatu dana pensiun seperti itu. Jadi panjang lagi membayar usia pensiunnya. Namun kalau tidak ada lagi
tanggungan yang seperti saya sebutkan tadi, maka uang yang 24.480.000 itu dikembalikan kepada ahli warisnya, seperti itu. Atau misalnya ada anaknya di atas 21 tahun, tapi udah bekerja atau udah menikah, maka uang 24.800.000 ini dikembalikan kepada ahli warisnya. Nah, kesimpulannya adalah bahwa manfaat pensiun itu yang dibayarkan oleh dana pensiun yang sudah lebih dari 2 tahun atau 3 tahun, sebetulnya sudah tidak menggunakan dana yang dihimpun oleh peserta selama dia bekerja. Ini bahan renungan saja. Sehingga nanti disadari sepenuhnya bahwa inilah kehebatan dari program pensiun manfaat pasti itu. Bayangkan saja misalnya usianya panjang karena selalu dinyanyikan lagu ulang tahun ya, doa-doanya banyak. Misalnya 5 tahun pensiun masih hidup, tahun ke-10 juga masih hidup, tahun ke-15 pensiun, usia 71 tahun masih hidup. Bahkan ada peserta yang sampai usia 90-93 tahun masih hidup. Pesertanya meninggal katakanlah di usia 80-an, tapi ada jandanya. Jandanya panjang sampai 93, seperti itu. Dan itu masih tetap dibayar oleh dana pensiun. Nah, pertanyaannya, menikmati uang siapa si peserta ini? Kalau diribut-ributkan uang kami, uang saya yang dipotong, sudah nggak ada lagi uang saya, uang kami yang dipotong setiap bulan itu. Kalau nanti dituduhkan, difitnahkan uang haram, hati-hati, bahaya kawan-kawan. Masa kita pensiun dan menikmati uang haram kan? Waduh, jadi perkara ini, jadi panjang urusannya kan seperti itu. Nah, dananya dari mana ini? Kalau dana dari pesertanya sudah habis selama bekerja tadi hanya mampu untuk membayar pensiun selama 2 atau 3 tahun. Nah, inilah dana-dana yang diberikan oleh perusahaan dalam bentuk iuran tambahan atau yang sering kita eh, dengar, sering kita kenal dengan nama istilah PSL, Past Service Liabilities, dan juga akumulasi dari pengembangan investasi yang dikelola oleh dana pensiun Pusri. Dana PSL tadi plus pengembangan selama dana pensiun itu berjalan, itulah yang kita sebut dengan dana program atau dana kumpulan yang menjadi milik dana pensiun. Seperti itu. Jadi, untuk dipahami bersama dan disadari bersama eh, oleh peserta bahwa peserta itu tidak bisa mengklaim bahwa ada dana saya di dana pensiun selama pensiun itu programnya manfaat pasti. Beda cerita kalau dia programnya iuran pasti. Kalau di program iuran pasti dia personal account. Masing-masing peserta tahu jumlah uangnya berapa, per bulan setahun dia akumulasi dananya berapa. Sehingga pada saat akhir tahun dia pensiun, peserta tahu saya punya uang misal contoh 500 juta, 600 juta, itulah dana dia. Nah, beda dengan program di manfaat pasti. Klaim bahwa kami punya dana di manfaat pensiun dengan sejumlah nominal tertentu, itu tidak ada aturannya untuk mengklaim itu. Tetapi si peserta tetap tetap dijamin hak manfaat pensiunnya. Dia masih mempunyai hak untuk dibayarkan atau punya hak untuk mendapatkan manfaat pensiunnya setiap bulan. Tanpa dia harus tahu pendana pensiun itu punya duit atau enggak, atau pendiri itu punya duit apa enggak. Bagi mereka kan pokoknya saya menerima manfaat pensiun setiap bulan. Nah, itu nggak ada di peserta. Biasanya
seperti itu. Nah, sekarang kita mulai masuk ke tema sejati ceritanya sesungguhnya nih, dari tema yang kita bahas ini. Nah, bukan saja kita, bercerita tentang dana pensiun pada umumnya, tapi ini nanti akan masuk kepada current isu yang betul-betul membuat pusing kepala, para pengurus dana pensiun, program manfaat pasti, apalagi khususnya yang menyangkut, pengambilan manfaat pensiun sekaligus. Nah, seperti itu. Pertanyaannya, boleh tidak manfaat pensiun itu diambil sekaligus? Pertanyaan seperti itu kan. Jawabannya boleh. Ini diatur di POJK 60 tahun 2020, pasal 16 ayat 1 dan pasal 16 ayat 1 butir B. Ini pilihan. Ketika pertama kali si peserta ini pensiun, kalau dia dana pensiun itu menggunakan rumus bulanan dan ternyata manfaat pensiun bulanannya itu di bawah 1.600.000, maka dia boleh mengambil manfaat pensiunnya sekaligus. Atau pasal 16 ayat 1 yang butir B-nya itu, kalau manfaat pensiunnya ini dihitung dengan menggunakan rumus sekaligus dan totalnya di bawah 500 juta, maka si peserta boleh mengajukan untuk minta pembayaran manfaat pensiun sekaligus. Tapi pasal 16 ayat 1 butir AB ini adalah pilihan program yang akan dilaksanakan oleh dana pensiun itu ketika si peserta pertama kali pensiun, bukan ketika sudah berjalan. Nah, bagaimana kalau program ini sudah berjalan? Dana pensiunnya kan sudah berjalan lama nih, udah puluhan tahun berjalan. Apakah bisa tetap mengambil manfaat pensiun sekaligus? Nah, mulai dari POJK 05 ya 2017 dan diperbaharui juga di POJK 60 tahun 2020, jawabnya tetap bisa, tetap boleh, tapi sesuai aturannya. Nah, aturannya apa? Di pasal 16 ayat 5 itu dikatakan, jadi kalau manfaat pensiunnya secara bulanan yang sudah dibayarkan, entah berapa lama dibayarkan, dan ternyata manfaat pensiunan bulannya itu tetap di bawah 1.600.000, maka si peserta ini boleh mengajukan untuk mengambil manfaat pensiun sekaligus. Nah, pengalaman saya, jarang ada nih peserta yang mau ngambil. Karena ini rata-rata para senior-senior, para founder, yang memang bekerja, ada yang tamat SMP, udah kerja, ya kan, tamat-tamat SMA yang lama, pekerja-pekerja lama, yang senior-senior itu justru, apa ya, kalau kami bicara itu suatu kebanggaan begitu. Suatu kebanggaan masih bisa menerima manfaat pensiun dari tempat atau dari perusahaan yang dia bekerja dulu. Begitu juga dengan para jandanya, apalagi janda-janda yang sudah katakanlah usianya sudah sangat lanjut begitu, dia tidak mau mengambil manfaat pensiun sekaligus itu, walaupun ada yang cuma 500.000 manfaat pensiun bulanannya itu, jauh di bawah 1.600.000, tapi dia tetap tidak mau. Ada bilang takut kualat, takut kualatnya ya ini kan peninggalan suaminya. Nah, ini bentuk pengabdian, rasa cinta kepada suami dan juga rasa bangga kepada perusahaan tempat suaminya bekerja. Ada lagi pasal 20 ayat A yang mengatakan bahwa peserta atau yang berhak itu ya terhadap manfaat pensiun itu boleh mengambil manfaat pensiun sekaligus itu dalam kondisi sakit parah dan kesulitan keuangan. Jadi dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dapat melakukan
pembayar manfaat pensiun secara sekaligus di luar ketentuan yang diatur di pasal 16, bunyinya seperti itu. Nah, namanya saja program ini pengambilan nilai tunai di luar ketentuan. Artinya, secara ketentuan sebetulnya tidak boleh dana ini diambil, tapi ini dikecualikan. Nah, dikecualikan bagi si peserta yang kondisinya sakit parah dan kesulitan keuangan, didukung dengan dokumen yang membuktikannya. Nah, seperti apa dokumen yang membuktikannya ini? Nah, kalau kita baca pasal penjelasan dari POJK 60 ini, khusus untuk pasal 20 ayat A ini, harus dibuktikan surat keterangannya dari rumah sakit. Nah, jadi harus rumah sakit memang yang mengeluarkan surat keterangan sakit parah itu, gitu loh. Kenapa? Ya karena kita profesional di dana pensiun, kita pengurus dana pensiun kan bukan dokter, gitu loh. Kalaupun dokter, pada saat itu profesinya tidak untuk mengeluarkan surat keterangan sakit parah seperti itu. Karena misal saja ya, ini contoh misalnya ada pengurus dana pensiun yang yang dokter lah misal seperti itu. Namun kan kebanyakan tidak seperti itu. Nah, maka ini perlu diatur, diperkuat di POB internal kita. Jadi di POB internal kita di dana pensiun, kita harus mengatur juga memperkuat bagaimana mekanisme untuk bisa peserta mengambil manfaat pensiun sekaligus melalui surat keterangan eee, melalui jalur yang sakit parah dan sakit berat ini. Nah, disinilah rumitnya, disinilah mulai caci maki itu berdatangan kepada kita ke pengurus. Karena tidak mudah pihak rumah sakit mengeluarkan surat keterangan sakit parah, tapi senyatanya yang bersangkutan sakit. Betul, yang bersangkutan itu sakit. Tapi setelah melalui pemeriksaan, dokter yang merawatnya mengatakan dia sakitnya sedang, sakitnya tidak berat, sakitnya tidak parah. Kalau kita dikejar oleh peserta, apa rujukannya? Apa tolak ukurnya sakit parah? Nah, kita di pengurus dana pensiun tidak bisa mengatakan itu, karena yang tahu itu adalah pihak rumah sakit. Maka kita jawab di surat keterangan kita itu atau di surat di POB kita, di tata kelola kita mengatakan bahwa yang berhak untuk menentukan yang bersangkutan ini sakit parah atau tidak adalah pihak dokter yang merawatnya, dan surat itu diketahui dikeluarkan oleh pihak rumah sakitnya. Kenapa harus 2? Ini pengalaman kami ya, pengalaman kami itu ada saja dokter yang mengeluarkan surat sakit parah, tetapi ketika diklarifikasi ke pihak rumah sakitnya, yang suratnya akan ditandatangani oleh direkturnya atau manajemen rumah sakit, tidak sependapat kalau sakit itu adalah sakit parah. Sehingga ada satu rumah sakit untuk menentukan itu sakit parah atau tidak, dia melalui sidang dulu. Jadi si dokter yang mengeluarkan surat sakit parah ini disidang, mungkin kayak kayak kode etik begitu ya, di profesinya itu. Nah, setelah disidang, si dokter ini bisa membuktikan dengan analisa dan segala macamnya di medical record-nya, baru pihak rumah sakit itu bisa mengeluarkan surat keterangan sakit parah. Dan ini waktunya tidak sebentar, bisa 2 3 bulan untuk mengkondisikan itu. Karena yang pernah saya tahu dan mendapatkan cerita dari salah seorang peserta, gelar perkara menentukan itu tidak hanya satu dokter keahlian yang sama ya, mungkin bidang ini, bidang lain, banyaklah semacam seperti itu. Nah, kalau di rumah sakit Muhammad Hussein di Palembang, itu ada tim khususnya, tim khusus untuk menentukan eee, si pasien ini surat kondisinya sakit parah atau tidak. Apalagi surat keterangan ini dibutuhkan untuk pembayaran manfaat pensiun dari suatu dana pensiun
yang notaben ya ada bau-bau BUMN-nya, dana pensiun BUMN. Mereka akan lebih hati-hati lagi, karena mereka juga takut diaudit, takut diperiksa kalau ternyata surat keterangan yang diberikannya ini jadi salah, seperti itu. Ada juga kasus kami mendapatkan berkas pengajuan dari peserta yang sudah dilengkapi oleh surat keterangan dokter. Nah, kemudian ketika kita klarifikasi ke pihak rumah sakit, ternyata dokumen dari dokter ini dipalsukan oleh peserta. Makanya kita tetap saja melakukan klarifikasi sebagai counter check ya, counter check untuk meyakinkan apakah betul-betul si peserta ini sakit parah dan betul-betul surat ini dikeluarkan oleh pihak rumah sakit tersebut. Nah, ini pentingnya melakukan klarifikasi. Bukan berarti kenapa sih pengurus dana pensiun ngeyel betul, susah betul, kami mau mengambil uang kami sendiri gitu kan, kok dipersulit segala macam. Nah, kalimatnya sudah salah itu, karena kami mau ngambil uang kami sendiri, padahal uangnya bukan uang dia lagi itu dah, seperti cerita kita di awal-awal tadi, bahwa uang peserta itu sebenarnya udah habis, ketika dia jalan 2 tahun, 3 tahun sudah habis itu uangnya. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga sebetulnya uang siapa yang mau diambil? Sebetulnya adalah memang dana program yang disiapkan oleh perusahaan, dikelola oleh dana pensiun untuk menjamin keberlangsungan pendapatan si peserta ini sampai akhir hayatnya, seperti itu. Karena ini dikecualikan oleh OJK, maka dana kumpulan tadi, dana program tadi boleh diambil oleh si peserta yang sakit parah dan kesulitan keuangan. Nah, para profesional SDM yang saya hormati, teman-teman di Asosiasi Dana Pensiun Indonesia yang berbahagia, disinilah memulai kekisruhan, kegaduhan peserta karena adanya kecemburuan sosial. Kecemburuan sosialnya adalah yang sakit parah dan kesulitan keuangan boleh mengambil manfaat pensiun sekaligus, kalau yang sehat tidak bisa. Padahal yang sehat ini juga kesulitan keuangan, tapi dia tidak sakit. Nah, banyak sekali peserta yang menuntut kepada kami, apakah tidak ada kebijakan, pengurus ini yang tidak manusiawi lah, pengurus ini tidak punya peri kemanusiaan, bahwa kami ini sudah sangat sulit keuangannya, secara ekonomi kami tidak sulit, ada peserta yang sampai tidak punya rumah, dia ngontrak, dan banyak lagi segala persoalan kehidupan yang dia alami, sehingga dia butuh dana untuk mengambil dana pensiun sekaligus itu. Yang sakit parah kenapa bisa? Nah, ini saya kurang paham, kenapa peraturan ini dikeluarkan. Tapi yang saya, pernah dengar bahwa peraturan ini dikeluarkan karena ada peserta di mungkin di beberapa dana pensiun yang program kesehatan dana pensiunnya, yang program kesehatan masa pensiunnya kurang bagus gitulah, maka ini jalan keluarnya untuk menyelamatkan jiwanya, gitu kan, untuk mengancam keselamatan jiwa lagi. Jadi maka sakit parah ini bisa dibantu. Sementara yang si sehat mikir nih, bahwa kesulitan keuangan itu juga bisa mengancam keselamatan jiwa, gitu loh. Bagaimana kita, eee, memahami itu? Karena mereka beralasan begitu, bahwa kesulitan keuangan, kesulitan ekonomi itu juga bisa mengancam keselamatan jiwa mereka. Ini alasan mereka. Jadi mereka bisa punya hutang ke sana kemari, sehingga hidupnya tidak tenang, bisa jadi stres bisa sakit, nanti saya sakit kan bisa ujung-ujungnya sama dengan sakit parah tadi. Kenapa? Sakit parah kan ujungnya dikhawatirkan dia meninggal.
dikhawatirkan dia meninggal, maka untuk menyelamatkan jiwanya, supaya dia bisa berobat, karena kalau mau berobat dia tidak punya uang, maka bisalah mengambil jalur ini. Sementara yang si sehat juga mikir begitu, karena kami kesulitan keuangan, eee, bisa stres nanti bisa meninggal juga, kan seperti itu. Nah, sesi ini akan kita tutup dengan satu cerita ilustrasi buat teman-teman sekalian, betapa saya secara pribadi juga tidak bisa menjawab, eee, ceritanya seperti ini, misalnya nih ya, misal contoh, ada karyawan A, ada karyawan B, dia satu usia, samalah usianya sama, masuk kerjanya sama juga, si A masuk kerja, si B masuk kerja, usianya sama, ketika pensiun pun sama, pensiun sama-sama pensiun, begitu kan. Ya mungkin bedanya tentang gaji pokok lah, gaji pokok karena ini mungkin berprestasi, yang ini kurang berprestasi. Ketika si A dan si B ini sama-sama pensiun, katakanlah selama 10 tahun setelah pensiun, ternyata si A ini sakit, dan sakitnya sakit parah, kemudian secara administratif terpenuhi, dokumen terpenuhi, diajukan ke dana pensiun, maka dia mendapat pembayaran manfaat pensiun. Manfaat pensiun katakanlah 200 juta, 300 juta yang dia dapatkan, si A ini. Nah si B yang teman kerjanya sama masuk, sama usia, karena sehat tidak bisa mengajukan manfaat pensiun sekaligus. Nah, namun takdir berkata beda. Ternyata si A yang mengajukan sakit parah ini, alhamdulillah usianya masih panjang. Dan si B yang sehat, takdirnya dia meninggal lebih dulu dari si A. Lantas ahli waris si B bertanya dong ke kita pengurus dana pensiun, "Ada dong uang bapak kami yang ada di dana pensiun?" Kenapa dia berpikir begitu? Karena dia berpikir almarhum teman bapaknya yang masih hidup, yang sakit itu si A, itu mendapatkan uang, katakanlah contoh 200 juta tadi, kan bisa dapat tuh. Loh kenapa bapak kami tidak dapat mendapatkan uang pensiun? Nah, ini pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Kalau dijawabnya hanya karena aturan OJK yang membuatnya seperti itu. Nah demikian para sahabat Legacy Voice, kesempatan kali ini yang bisa saya share ke teman-teman sebagai bahan diskusi kelanjutan di podcast-podcast kita berikutnya. Saya ucapkan terima kasih atas, segala perhatian dari teman-teman seprofesi di dana pensiun dan teman-teman di profesional HR, khususnya di Sumatera Selatan dan seluruh Indonesia, dan juga para, pengamat di SDM, pengamat dana pensiun, untuk sama-sama, mencari kita jalan keluar dari apa yang saya sampaikan tadi. Demikian, selamat menanti buka puasa di akhir Ramadan ini. Semoga, mendapatkan barokah dan pahala buat kita semua. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya. Makasih, bye. Salam Legacy Voice.